menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Dengan kasih Kristus sebentar Pak Silakan akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak di surga atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan puji-pujian penyembahan kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh gembala kami. Biarlah Bapak apa yang disampaikan oleh gembala kami firman akan mengubah hidup kami menjadi karakter seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Kita puji nama Bapa, kami serahkan ke dalam nama pengasihan-Mu saja. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Semoga kita diberkati. Amin. Baik. Sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan kembali dengan tema meninggalkan segala sesuatu. Haleluya. Hidup orang percaya sebagai orang Kristen, tuntutannya dia berani meninggalkan segala sesuatu. Baik, kita buka Alkitab kita Lukas 14 ayat yang ke-33. Lukas pasal 14 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Amin. Jadi firman ini mengatakan kalau kita tidak berani, tidak mau melepaskan diri kita dari segala milik kita, tak bisa menjadi murid Kristus, atau lain kata tak bisa diubah oleh Tuhan Yesus. Karena hanya muridlah yang bisa diubah oleh Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam seluruh isi perjanjian baru dan tulisan rasul-rasul dapat kita temukan di situ sebuah tuntutan yang juga merupakan prinsip penting dan utama dalam hidup ini, yang sangat kokoh bahwa untuk mengikut Tuhan Yesus maka seseorang harus meninggalkan segala sesuatu. Saya ulang ya. Untuk mengikut Tuhan Yesus seseorang harus meninggalkan segala sesuatu. Makanya dalam Lukas 14 ayat 26 paralel itu dengan Lukas 14:33 ya, dikatakan. Coba kita lihat ayatnya. Lukas 14:26 kan tuh sama itu. Jikalau seorang datang kepadaku, kepada Yesus, dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Amin. Bukan berarti di sini Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita membenci. Maksudnya ya, kalau seorang tidak dapat melepaskan dari miliknya, tadi sama itu ya, bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia nggak bisa, nggak dapat menjadi muridku. Artinya Tuhan Yesus nggak bisa mengubah dia. Amin. Contohnya ada dalam Alkitab. Ketika seorang kaya tokoh agama datang kepada Kristus, ya kan, dia berkata, guru-guru yang baik, apakah yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Gitu kan dikatakannya. Tokoh agama loh. Jangan-jangan Eporus itu. Udah pasti gembala itu kan. Nah, Tuhan Yesus katakan apa? Jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, ya kan? Datang kemari dan ikut aku, maka engkau akan memperoleh harta di surga.
Itu kan Alkitab mengatakan gitu. Apa yang dilakukannya? Dia lakukan nggak perintah Tuhan? Nggak kan? Nggak berani dia melepaskan diri dari segala miliknya. Tapi dia terikat. Dia terikat dengan harta kekayaannya dan apa yang dimiliki. Sehingga dia merasa bahwa hartanya itulah yang bisa membahagiakan dia, yang bisa mengamankan dia, yang bisa bla 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 bla. Sehingga ketika Tuhan Yesus memerintahkan dia untuk melepaskan dirinya dari segala miliknya, nggak bisa. Akhirnya apa? Karena dia nggak datang, ya nggak bisa dimuridkan, nggak bisa diubah Tuhan. Beda cerita kalau dia kembali lagi kepada Kristus, lain ceritanya. Tapi ini masalahnya, dia tidak berani meninggalkan segala sesuatu. Ya. Nah, Bapak Ibu, hal ini harus setiap orang percaya harus mengerti hal ini, bahwa mengikut Yesus maka seseorang tidak bisa tidak harus meninggalkan segala sesuatu. Artinya tidak boleh terikat dengan apapun dan siapapun. Jadi menjadi orang percaya berarti sebenarnya dia sedang menceburkan diri ke dalam kesulitan hidup. Kok gitu, Pak? Iya, memang. Kalau Anda percaya berarti sedang menceburkan diri kepada kesulitan hidup. Kenapa? Karena perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus akan berlanjut dengan kehilangan segala sesuatu, seperti yang firman ini kita baca tadi. Ya, amin. Akan kehilangan segala sesuatu jika saudara sungguh-sungguh mau menyediakan diri menjadi murid sesuai dengan panggilan Tuhan. Amin. Sebab kan semua orang yang menerima Yesus panggilannya harus dimuridkan, nggak bisa tidak. Semua orang percaya, semua orang Kristen, dia harus dimuridkan oleh Tuhan Yesus sendiri langsung secara pribadi. Jadi tidak mau tidak, orang itu sudah masuk ke dalam kesulitan itu, dia harus melepaskan diri segala miliknya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimuridkan maksudnya adalah memasuki proses belajar supaya dia dapat diubah menjadi manusia yang unggul seperti rancangan Allah semula. Rancangan Allah semula itu kan Adam dan Hawa harus menjadi manusia yang unggul, tapi karena jatuh dalam dosa akhirnya nggak unggul, ya, malah kacau balau. Nah, jadi Bapak Ibu, memiliki kesempatan untuk menjadi murid Tuhan Yesus adalah anugerah. Ya, anugerah loh kalau mau jadi murid Kristus. Ya, kenapa? Karena hanya orang-orang terpilih yang dapat menjadi murid Kristus Yesus, bukan yang terpanggil. Amin. Mindsetnya harus berubah ya. Yang jadi murid Kristus itu bukan yang terpanggil, yang terpilih. Kalau semua ini kita terpanggil, semua terpanggil di sini, tapi belum tentu terpilih. Apakah Anda terpilih itu bagaimana responmu terhadap panggilan Tuhan? Nah, kalau dipanggil nggak respon, ya nggak terpilih, nggak bisa jadi murid. Nah, makanya konsekuensinya Anda harus respon panggilan untuk jadi murid. Kenapa? Tuhan Yesus kan udah berkata di Alkitab, jadikan semua bangsa muridku. Bukan muridnya pendeta, ya, bukan muridnya pengajar-pengajar di gereja. Ya kan ada kelas pemuritan A, B, pemuritan ini, bukan itu pemuritan yang dimaksudkan Yesus. Yang memuridkan kita itu langsung guru agung kita, Tuhan Yesus, melalui setiap peristiwa hidup yang kita alami dalam hidup kita. Disitulah pemuritan, supaya kita mengalami Tuhan secara langsung, secara pribadi sama Tuhan, sehingga kita mengalami Tuhan. Bukan berdasarkan teori-teori ini dan sebagainya, buku-buku, literatur dan sebagainya. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang harus memuridkan kita langsung secara pribadi. Hal itu hanya bisa kita dapati dalam setiap peristiwa hidup kita. Melalui peristiwa hidup kita, sebenarnya disitulah Tuhan Yesus sedang ingin memuridkan kita. Makanya kita harus peka dan mau dimuridkan lewat peristiwa hidup itu. Haleluya. Nah, dalam hal ini tidak banyak loh orang yang sungguh-sungguh memiliki anugerah menjadi murid Kristus. Kenapa? Karena untuk menghargai panggilan menjadi murid, maka seseorang harganya tadi harus melepaskan diri dari segala miliknya.
Nah, rata-rata manusia, orang, termasuk juga banyak orang Kristen, karena irama hidupnya udah salah selama ini, irama hidup, cara hidup, gaya hidup orang dunia, sulit dia mau melepaskan diri dari segala miliknya. Kalau bisa dia mau genggam semua itu, dia merasa bahagia, terhibur dan segala macam kebahagiaan dunia yang dia dapati. Nggak bisa orang bisa untuk gampang melepaskan diri dari segala miliknya, makanya harus berjuang. Amin. Nah, makanya Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa orang yang tidak berani melepaskan segala miliknya tidak layak menjadi murid Tuhan Yesus. Makanya ulang lagi Jo, Lukas 14:33. Nggak bisa. Kalau nggak berani melepaskan diri, artinya bukan melepaskan jual rumah, jual harta, kasih gereja semua, nggak boleh terikat dengan harta benda, kekayaan, kehormatan, kekuasaan, pangkat, gelar, kehormatan, nggak boleh, semua harus dilepas. Nah, lihat tuh, ya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku, kata Tuhan Yesus. Itu udah perkataan Tuhan Yesus sendiri ya. Jadi yang tidak berani melepaskan segala miliknya gak layak menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Itu kan Alkitab kok, bukan kata aku ya. Ini berarti Bapak Ibu, percuma Anda menjadi orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus kalau tidak berani melepaskan segala sesuatu milikmu dalam hidup ini. Gak boleh terikat. Amin. Tidak boleh. Contohnya seperti orang kaya, tokoh agama yang di Alkitab itu. Tuhan suruh jual, gak berani, ya kan? Gak berani melepaskannya, gitu loh. Dia bergantung dengan itu. Itulah kebahagiaannya yang dia genggam. Harusnya gak boleh. Makanya banyak orang Kristen kan gak ngerti bahwa kebahagiaan dia satu-satunya itu hanya Tuhan saja, bukan yang lain. Bukan harta benda, kekayaan. Tuhan dan kerajaannya lah satu-satunya kebahagiaan kita, bukan yang lain. Makanya mindset kita dulu kan udah selalu dipengaruhi dengan teologi kemakmuran. Rusak mindsetnya. Jadi kita diparkir di dunia untuk meraih segala banyak kemungkinan yang bisa kita raih dari dunia ini, yang bisa membahagiakan kita. Padahal satu-satunya yang bisa membahagiakan kita haruslah Tuhan Yesus saja. Jadi kita harus ubah mindset kita. Haleluya. Nah, untuk ini Bapak Ibu, perlulah kita memperhatikan beberapa bagian dalam Injil dan surat rasul-rasul yang menunjukkan bahwa mengikut Tuhan Yesus berarti dia harus melepaskan segala sesuatu. Contoh, buka Jo, Filipi pasal 2 ayat 5, 6, 7. 5 dulu. Dalam Filipi pasal 5 pasal 2 ayat 5. Kita lihat 6, 7. Firman Tuhan berkata, 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Amin. Itu teks, tunggu Jo. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Pikiran dan perasaan. Teks aslinya Yunani itu pikiran perasaan adalah proneo. Artinya apa? Cara berpikir, mindset kita. Harus kita kenakan mindset Kristus dalam hidup kita. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap loh kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengurungkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 7. Saya 7 ya. Gabung itu. Oh, gabung. Oke. Nah, itu 5, 6, 7 seperti itu. Jadi firman Tuhan di sini mengajarkan agar kita memiliki pikiran, perasaan, proneo, mindsetnya Tuhan Yesus yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Apa itu mindset, pikiran, perasaan Kristus dalam konteks ini? Ya, memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam konteks yang kita baca ayat ini adalah bagaimana Kristus mengosongkan diri dengan mengenakan tubuh manusia yang dalam segala hal dia disamakan dengan kita. Mengosongkan diri. Ya sama itu tadi, melepaskan segala sesuatu, melepaskan diri dari segala miliknya. Sama gitu loh. Jadi kalau firman Tuhan menganjurkan kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus,
Maksudnya ya sama, agar kita juga mengosongkan diri, merendahkan diri, taat mutlak kepada Allah seperti yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Orang kita harus menenangkan pikiran perasaan itu, ya gaya hidup kita juga seperti itu, sama mengosongkan diri, sama melepaskan diri dari segala milik kita. Amin. Gak gampang loh, karena gaya hidup, irama hidup orang manusia selama ini kan berbeda. Dia bagaimana mencari sebanyak mungkin dari dunia, ujung-ujungnya apa? Supaya dia menaikkan nilai diri dia. Sedangkan Tuhan Yesus mengosongkan, dia mengisi diri dia. Itulah irama hidup selama ini yang salah. Makanya harus kita ubah, harus mengenakan pikiran perasaan Kristus. Tak bisa tidak mengosongkan diri. Jadi mengosongkan diri di sini artinya adalah melepaskan segala sesuatu. Tidak boleh ada yang terikat dalam hidup kita untuk apapun dan siapapun. Ini apa artinya? Artinya kita rela menjadi manusia yang tidak bermilik dengan melepaskan semua hak. Nah, rata-rata manusia kan mana mau, dia ingin merasa semua bermilik. Kenapa? Ya irama hidup yang salah selama ini yang diturunkan dari warisan nenek moyang kita. Kan kayak gitu warisan nenek moyang kita. Ya, warisan nenek moyang kan kita seperti itu gaya hidup kita dulu. Ya misalnya contoh, nah kau harus rajin belajar sekolah, ya kan gitu yang diwarisin oleh nenek moyang kan gitu. Belajar rajin, belajar supaya sukses, nanti kuliah tamat, jadi insinyur, jadi terhormat, kaya dan sebagainya. Itu kan yang diajarkan. Kan nggak pernah dulu nenek moyang kita mengatakan nanti kamu belajar rajin supaya kamu terhormat, kaya, supaya nanti ketika kamu kaya, berhasil sukses, kamu efektif bagi kepentingan kerajaan surga, dan kau pakaikan semua itu hartamu untuk guna sebagai sarana mengabdi dan melayani Tuhan. Nggak pernah nenek moyang kita ngajar seperti itu. Itulah yang udah salah selama ini. Makanya banyak orang jadi matre. Berusaha untuk meraih segala sesuatu dari bumi ini yang dia rasa bisa membahagiakan dia, yang dia rasa bisa mengamankan dia. Padahal yang bisa membahagiakan kita, yang mengamankan kita hanya satu, Tuhan dan kerajaan. Gak ada yang lain. Nah makanya kita harus rubah mindset kita. Amin. Tidak boleh seperti itu. Itu cara gaya hidup, pikiran, perasaan bukan seperti Kristus. Itu cara gaya hidup, pikiran, perasaan orang dunia. Nggak boleh. Kita kan nggak boleh sama dengan cara hidup orang dunia. Makanya dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Nggak boleh, gitu loh. Kalau nggak boleh serupa dengan dunia, berarti serupa dengan siapa? Ya pasti serupa dengan Kristus. Nggak ada lagi. Makanya kenakan pikiran perasaan Kristus dalam hidup kita. Amin. Susah memang, harus berlatih, berjuang, karena memang irama hidup kita selama ini udah salah, gitu loh. Makanya harus nekat, paksa diri kita untuk masuk dalam ranah ini. Ya, harus berani menjadi manusia tidak bermilik dengan melepaskan semua hak. Melepaskan segala hak itu artinya dalam hidup ini ya kita dipanggil hanya untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Nggak ada, kita nggak berhak kok, tidak bisa memiliki apa-apa. 1 Korintus 6 ayat 19-20 nggak bisa. Kamu sudah ditebus Tuhan Yesus di kayu salib. Kamu bukan milikmu sendiri lagi, kata firman itu. Kita nggak berhak apa-apa. Ayat 19, 1 Korintus 6 ayat 19. Tuh. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Nah ini kata kuncinya nih. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi jangan merasa bisa berhak untuk memiliki, apalagi memiliki diri sendiri. Nah bisa ya 20, yo. Tapi kata kuncinya di sini ya 20 coba. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Balik ke 19. Nggak boleh, nggak bisa berhak. Orang udah ditebus Kristus di kayu salib, nggak berhak lagi kita untuk memiliki apapun. Ayat 19 coba. Karena
Tuh kata kuncinya, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi nggak boleh berhak, ya kan? Nah memang kalau mengikut Kristus harus seperti itu, sama dengan menceburkan diri dalam kesulitan hidup, tapi nggak seperti itu ya. Di sini kita berlatih, nanti buahnya kita menuai di kekekalan, itu yang luar biasa, amin. Itu yang harus kita raih. Nggak apa-apa kita lepaskan semua di sini demi untuk kehidupan kekal. Jadi kita nggak boleh terikat di sini. Kita hanya boleh terikat kepada kehidupan kekal. Makanya Tuhan Yesus katakan, kumpulkan hartamu di surga, bukan di bumi. Rasul Paulus katakan apa? Pikirkan perkara-perkara di atas, bukan di bumi ini. Amin. Gak boleh bergeser. Tapi kan sekarang orang dunia kan bergeser. Urusan dunia lebih penting daripada urusan kekekalan. Nah salah ya. Haleluya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau seseorang melepaskan hak, berarti dia tidak berhak untuk memiliki kesenangan. Nah ini yang susah kan? Saya bilang ya, kalau seseorang melepaskan hak, berarti dia juga tidak berhak untuk memiliki kesenangan. Sehingga kesenangannya itu adalah hanya melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah yang memiliki hidup ini, yang memiliki hidup kita. Nah untuk masuk ke ranah arena ini kan memang agak sulit, karena ya namanya irama hidup kita selama ini udah salah. Jadi harus ngerti melalui kebenaran firman ini, kita juga tidak berhak kok untuk memiliki kesenangan. Kesenangan kita hanya Tuhan saja, bukan yang ada yang kita bisa dapat dari bumi ini. Itu hanya semu, fana. Amin. Amin. Oke, haleluya. Nah jadi hal ini sejajar loh dengan apa yang dialami atau dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia mengenakan tubuh manusia, Tuhan Yesus ketika mengenakan tubuh manusia, apa yang dilakukannya? Ya, nggak ada. Yang dilakukan Tuhan Yesus waktu dia mengenakan tubuh manusia adalah hanya makanannya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nggak ada yang lain, cuma itu. Nggak punya kesenangan yang lain-lain. Amin. Makanya kalau kita perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 9 atau 6 tuh, 6 kali. Barang siapa mengatakan dia ada dalam Kristus, wajib hidup sama seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat, kalau nggak 6 ya 9. 6 dulu. Nah tuh, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kristus hidup gimana? Makanannya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup, ya sama, makanan kita hanyalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. That's it, gak ada yang lain. Amin. Nah makanya orang percaya yang mengikut Tuhan Yesus, dia harus memiliki gaya hidup seperti ini juga, seperti Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hal ini demi kepentingan orang percaya itu sendiri, demi kepentingan kita. Nah, menyerahkan segenap hidup bagi Tuhan, atau hidup yang dipersembahkan sepenuhnya untuk mengasihi Tuhan, menyerahkan atau mempersembahkan hidup untuk mengasihi Tuhan, nggak cukup bro, hanya menjadi aktivis gereja yang sibuk dengan dalam pelayanan gereja nih. Bahkan juga tidak cukup menjadi pendeta. Tapi kan selama ini orang merasa jadi pendeta, aktivis gereja udah cukup. Enggak. Nah makanya tidak jarang orang percaya yang menjadi aktivis gereja, bahkan dia mungkin menjadi pendeta sekalipun, hanya sebagai sarananya untuk memperoleh sesuatu yang bertendensi pada kepentingan diri sendiri. Banyak di luar seperti itu. Ujung-ujungnya, amin. Lupa jadi diam. Banyak seperti itu, ya. Nah kalau tidak bertobat, bertahun-tahun dia menjadi aktivis gereja, bahkan menjadi pendeta, hanya hidup untuk dirinya sendiri, bukan bagi Tuhan, wah bahaya. Mas benar orang itu seperti itu. Jadi sebenarnya gini loh Bapak Ibu, betapa tipis irisan antara hidup bagi Tuhan atau hidup bagi diri sendiri dalam kehidupan seorang rohaniawan, khususnya pendeta.
Tanpa disadari banyak orang tertipu oleh dirinya sendiri. Memang manusia kan suka meliciki diri sendiri. Kita ini kan suka meliciki diri kita sendiri. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika seseorang belum menjadi umat tebusan atau anak tebusan, dia tidak dipersalahkan kalau dia memiliki dirinya sendiri. Bukan anak tebusan, gak salah dia memiliki dirinya sendiri. Kan hidupnya hanya dimiliki oleh dirinya sendiri atau kuasa kegelapan. Orang-orang seperti itu, mereka tidak bisa loh menjadi anak Allah yang menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Tidak bisa. Yang bisa menemukan kemuliaan Allah yang hilang itu hanya Anda dan saya, umat tebusan. Amin. Hanya kamu dan saya yang bisa menemukan kemuliaan Allah yang hilang, umat tebusan. Yang tidak, nggak bisa. Coba buka aja Roma 3:23. Juga harus kita pahami loh, dengan dihayati ayat ini dengan seksama, ya. Mana itu? 23 Jo. 23. Oh ya, sorry. Ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa, ya kan? Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, ayatnya katakan gitu. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi maksud ayat ini kan punya mengandung arti bahwa sebenarnya manusia itu harus memiliki kemuliaan Allah, itu nggak boleh hilang. Rancangan semula Allah, Anda dan saya harus punya kemuliaan Allah. Orang ini ayatnya gitu kan, karena dosa, karena semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pada awalnya Tuhan menghendaki kita menjalankan hidup kita ini adalah memiliki kemuliaan Allah. Itu harus dipahami. Nah, oleh karena itu umat tebusan harus masuk ke ranah ini. Anda harus menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang itu dalam hidupmu. Amin. Kenapa gitu Pak Pendeta? Ya kalau nggak gitu Anda tidak bisa kembali kepada rancangan semula Allah. Rancangan semula Allah itu adalah kita diciptakan menurut gambar dan rupa. Nah gitu loh. Jadi 26 ini urutannya. Kejadian 1:26. Tuh rancangan Allah semula itu. Biar paham. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Ini rancangan semula Allah menciptakan manusia sini, segambar dan serupa, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di utara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini rancangan semula Allah. Apa? Kalau istilah arsitek, cetak birunya ya, gambar birunya, ya kan? Plan-nya, plan out-nya. Tapi yang diciptakan terlaksana gimana? Ayat 27. Ini kadang kita baca ayatnya lewat aja gitu loh. Padahal sebenarnya lihat ada di 27 lihat. Mana? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut yang diciptakan menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Rupanya kemana? Itu digambar, diciptakan menurut gambar. Gambar rupa itu awal rancangan Allah semula. Kalau bicara rupa di situ artinya berkualitas karakter moral Allah. Makanya kita harus menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang itu supaya kita bisa masuk ke rancangan semula Allah segambar serupa, berkualitas karakter Allah. Makanya kita kan tuntut untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, amin. Harus serupa dengan Kristus kok. Amin. Ya gitu. Jadi kita harus kembali kepada rancangan semula Allah itu, yaitu segambar dan serupa. Kalau udah segambar dan serupa berarti berkualitas Allah. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita rasakan, dan segala sesuatu yang kita lakukan karena kita serupa, berarti sesuai dengan kehendak Bapa. Gitu. Kalau udah masuk ranah segambar dan serupa, berarti kita udah bisa melakukan segala sesuatu menurut pikiran, perasaan, kehendak kita sesuai tepat yang Tuhan kehendaki. Makanya lakukan kehendak Bapa kan? Ya seperti itu. Tuhan Yesus perintahkan apa? Kita harus melakukan kehendak Bapa, nggak ada lain. Amin.
Nah, jadi kalau bukan umat tebusan, mereka memang nggak bisa masuk ke ranah ini untuk menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Harus ditebus dulu. Nah, tentu mereka juga tidak dilayakkan masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah Bapa. Yang masuk menjadi keluarga kerajaan Allah Bapa adalah, maka kita katakan kan, dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai yang sulung. Jadi orang-orang dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sebagai yang sulung adalah orang-orang yang sudah menemukan kembali kemuliaan Allah. Macam mana kemuliaan Allah dipersatukan dengan kemuliaan? Maksudnya kalau kita belum mengenakan kemuliaan Allah, mau menyatu dengan dipermuliakan dengan Tuhan Yesus, nggak ketemu. Amin. Amin ya. Nah, makanya di situ kuncinya. Menemukan dulu kembali kemuliaan Allah yang hilang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, dengan dia menerima dia sebagai Tuhan atau pemilik kehidupan ini, maka mau tidak mau ia harus menyerahkan atau mengembalikan seluruh miliknya bagi Tuhan. Amin. Jadi kembali lagi saya ulang ya, jangan dipikir kita terus jual semua harta kita kasih gereja. Enggak, maksudnya di sini Anda nggak boleh terikat dengan hal-hal itu. Ya, amin. Nggak boleh, harus berani lepas. Apalagi untuk kepentingan kerajaan surga, berani lepas. Amin. Jangan pelit gitu loh. Nah, banyak orang Kristen pelitnya minta ampun gitu, apalagi untuk kepentingan kerajaan surga. Berhitung deh kan. Dia lupa loh. Nah, ini kadang-kadang orang Kristen nggak sadar ya. Kadang tuh Tuhan Yesus izinkan datang dalam kehidupan kita Lazarus. Bukan Lazarus yang mati bangkit 3 hari itu loh. Lazarus, tahu ya, yang Lazarus ketika minta makanan sama orang kaya itu yang dikasihkan remah-remah untuk makanan anjing, ya kan? Nah itu. Nah, kadang kita Tuhan izinkan loh datang kehidupan kita Lazarus dalam hidup kita. Maksudnya apa? Supaya kita hanya tindakan memberi, membagi, menolong, membantu Lazarus. Kalau kita peka, kalau enggak ya lewat. Kesempatan itu hanya satu kali. Makanya selalu dibangun kepekaan gitu untuk mengerti. Kok orang ini muncul dalam hidup tiba-tiba? Tanya Tuhan. Nah, nanti Tuhan kasih arahan gitu loh. Amin. Nah, Tuhan kadang munculkan dalam hidup kita Lazarus. Makanya kita harus peka. Makanya kita kan harus menjadi anggur yang tercurah dan daging yang roti yang terpecah. Maksudnya apa? Untuk itu loh, siapa yang bisa kita bantu melalui harta kita. Nggak boleh terikat demi kepentingan kerajaan surga. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal ini sebenarnya sebagai persiapan untuk kita memiliki hartanya sendiri. Jadi semua ini kita lakukan tadi yang saya khotbah tadi dan sebagainya bla bla, sebenarnya itu hanya persiapan untuk memiliki harta kita sendiri nanti di kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semuanya itu kita lakukan hanya untuk memperoleh harta kita sendiri. Jangan kita kejar harta kita di dunia ini. Lepas semua apa? Kalau kita mati lepas, nggak ada yang bisa dibawa. Tinggal mau punya pesawat jet pribadi pun lepas. Mau apapun lepas. Mau nggak ada yang bisa dibawa. Makanya kita lakukan firman ini sebenarnya hanya sebagai persiapan kita untuk memiliki harta kita sendiri nanti di kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Lukas 16 ayat 10. Yuk. Ya, yuk. Lukas 16 ayat 10. Bukan Lukas 6. Kok jadi 20? 10 nanti 11 12 satu-satu. Ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, enggak kelihatan. Kelihatan kan? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, maksudnya apa itu? Ini perkara-perkara di dunia ini, harta, kekayaan, semua mamon itu kan perkara kecil itu, ya. Dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Aslinya apa itu perkara besar? Perkara besar adalah perkara-perkara kekekalan, perkara-perkara rohani. Jadi kalau dia setia dalam perkara urusan dunia fana, halo, berani melepaskan diri, dia juga setia dalam perkara rohani, perkara-perkara kekekalan.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, perkara dunia ya, maksudnya mamon, dia pasti juga tidak benar dalam perkara-perkara rohani atau perkara-perkara kekalan. Ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, kenapa mamon dibilang tidak jujur? Mamon dibilang tidak jujur karena gini, kalau Anda lagi sehat, kuat, jujur dia samamu, dibantunya segala sesuatu. Maka ada istilah apa? Segala sesuatu dapat diselesaikan dengan hepeng. Ya betul. Yang benar jadi nggak benar, yang nggak benar jadi benar, ya kan? Nah, kalau maksudnya kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, yang tidak jujur seperti itu. Nah, waktu kamu sehat, kuat dan sebagainya, dia tolong kamu mamon itu jujur. Tapi ketika kamu terkapar di rumah sakit, selang oksigen sana, ya kan, info sana sini segala macam, terkapar nggak bisa apa-apa, si mamon ini berkata, itu bukan ranahku, lalu urus sendiri, katanya. Dia nggak jujur, nggak bisa bantu kita lagi. Amin. Makanya jangan terikat dengan mamon. Nggak jujur, dia aja hanya bisa membantu kita kalau kita lagi bisa kuat dan bahagia. Coba kalau terkapar rumah sakit, bukan ranahku di sana, lu urus sendiri, katanya. Nah, siapakah yang akan mempercayakan kepada? Jadi gini, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, ini dia. Siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ini harta yang sesungguhnya, kalau kita buka Alkitab bahasa Yunani atau apa interpoin itu, ya, harta sesungguhnya itu di situ ditulis alitenon. Alitenon. Kalau kita buka di AP kita itu ada interpoin itu, alitenon. Artinya apa? Kebenaran. Jadi kalau kita nggak setia dalam hal mamon, jauh. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu kebenaran? Maksudnya gitu. Kamu kalau terikat dengan harta benda fana dunia ini, sulit kok mengenal kebenaran. Itu maksudnya. Repot, nggak nyambung, nggak mikir dia, nggak paham akan kebenaran. Itulah harta sesungguhnya. Karena kebenaran inilah akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Amin. Gitu loh Bapak Ibu. Mengapa demikian? Sebab selama seseorang masih memiliki dirinya sendiri, artinya dia masih merasa berhak untuk memiliki kesenangan dan menikmati hidup seperti anak-anak dunia lain, maka dia nggak bisa diubah Tuhan sesuai dengan rancangan semula Bapa. Nggak bisa. Karena dia punya kesenangan lain selain Bapa, nggak bisa. Nah itu loh, ya kan? Makanya kita harus latih loh, untuk supaya kita hanya Tuhan dan kerajaannya satu-satunya kebahagiaanku, kesenanganku, nggak ada lain. Aku aja sedang melatih ini. Kadang-kadang kan seperti misalnya udah mulai aku rem nih dalam hidupku. Misalnya dalam ya kayak kemarin lah, Roh Kudus mengingatkan seperti itu. Ketika aku menang tender, wah cuan kan, terus kayak merasa happy gitu, bahagia. Terus diingatkan, nggak boleh, ini nggak boleh membahagianku, Tuhan saja yang akan membahagianku. Nah karena kan kita gitu, merasa kita gimana gitu loh kalau memperoleh sesuatu. Misalnya seorang punya dapat apa gitu kan, dia merasa kayaknya wow gitu kan, bahagia dia. Itu nggak boleh loh, cuma Tuhan satu saja. Itu harus kita tepis dalam hidup kita. Nggak boleh jadi kebahagiaanku, ya kan? Ini aja sebagai support kita untuk mencapai kebahagiaan Tuhan. Itu aja. Nah harus balik, diganti cara hidup kita. Nah kadang-kadang aku kan gitu, menang tender haleluya, merasa itu gimana? Kayaknya gitu, wah nggak boleh nih, ya, harus berubah, nggak boleh. Jadi kubiasakan, ku datarkan, hanya Tuhan dan kerajaanmu saja menjadi kebahagiaanku satu-satunya. Jadi mau dapat ini kek, mau dapat itu kek, kadang kan kalau kita belum masuk ke ranah itu, kita merasa bahagia dengan hal seperti itu, apalagi harta benda, dunia dan sebagainya. Ya, latih. Amin. Karena kebahagiaan kita hanya satu, Tuhan. Makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanya aku selalu bergumul. Kita semua harus bergumul loh Bapak Ibu. Memang kita harus melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Yang harus kita gumulkan ada pekerjaan Bapa apa yang harus kuselesaikan. Amin.
Itu harus kita gumuli. Maka harus tanya, aku sering, apakah pekerjaan yang harus diselesaikan dengan ini, jiwa-jiwa, membalakan sebagainya, harus kita gumuli. Karena makananku adalah melakukan kehendak Bapa dulu, pasti, ya kan? Dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan Bapa yang harus kita selesaikan di muka bumi ini apa? Harus tanya Pak sama Tuhan. Jangan sampai kita mati kita belum selesaikan pekerjaan Bapa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Aku dapat itu dari Tuhan belakangan ini. Apa namanya? Pengetahuan tentang ini. Kita juga harus tahu pekerjaan Bapa yang harus kita selesaikan di muka bumi, harus kita tahu, kita selesaikan. Jangan masih nggak diselesaikan gitu loh. Amin ya. Haleluya. Bapak Ibu, itu kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kita renungkan bersama-sama, menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa mengucap syukur buat kebenaran firman ini. Bapakku di surga, terima kasih buat pelajaran firman Tuhan pada sore hari ini. Bagaimana kami sebagai orang percaya harus melepaskan segala sesuatu dalam hidup kami. Artinya kami tidak boleh memiliki terikat atau merasa berhak atas apapun di dunia ini. Bahkan kesenangan pun tidak boleh. Karena hanya Tuhanlah harta kami satu-satunya. Harta abadi kebahagiaan kami. Tuntun pimpin kami, hidup kami hari lepas hari Tuhan. Sehingga apa yang kami dengarkan melalui firman-Mu pada sore hari ini, itu kami aplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.